melahirkan Isa. Isa alaihi salam lebih baik dibandingkan ibu dan kakek neneknya. Ya. Jadi demikian fitrah dalam Al-Quran. Setiap ada generasi mesti lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Bapaknya hafal Al-Quran, anaknya hafal Quran dan paham tafsirnya. Ya, anaknya hafal Quran dan tafsir, cucunya paham sampai hadis dan fiqhnya. Demikian seterusnya. Baik. Kembali ke sini. Pun demikian khalifah, ya, selain punya arti menggantikan juga bisa berarti pemakmur. Ya. Pembangun dalam semua nilai-nilai kebaikan. Ya, singkatnya, ditugaskanlah kemudian di bumi. Ini tugasnya. Akan saling menggantikan sampai kehidupan dunia berakhir. Dan ditugaskan dalam rangka ibadah ini untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Secara singkat, diberikan pelatihan kemudian di satu tempat, ya, yang disebut dengan Al-Jannah itu. Di Quran surah ke-2 Al-Baqarah. Ayat ke-35, sebelum turun ke bumi, sebelum membawa misi ini, maka ditugaskanlah sementara waktu diberikan pelatihan, ya, di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Secara langsung ditugaskan pasangan Adam dan Sayyidah Hawa alaihi wassalam. Silahkan keduanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pelatihan sebelum diturunkan untuk bertugas ke bumi. Silahkan masuki al-jannah ini, sering terjemahkan dengan surga. Okay? Tapi mohon dicatat, surga ini bukan surga yang kelak kita akan masuki. Ya, karena yang kelak kita akan masuki itu jelas keterangannya, ma la 'ainan ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah terlihat, enggak pernah terdengar, ya. Ya, dari kisah-kisah kita manusia, nggak pernah terfikirkan seperti yang kita lamunkan. Baik, dan yang paling menarik, tidak ada perintah dan larangan lagi, semua kenikmatan. Ya, tidak ada perintah dan larangan lagi, semua kenikmatan. Jadi Ustadz Amir Faisal jangan terlampau soleh, nanti cita-cita masuk surga masih pengen tahajud bisa. Jadi semua kenikmatan. Ya, tapi di sini tidak. Di sini ada ujian. Wala taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Ya, jangan coba-coba engkau dekati pohon ini, ujian pertama. Jadi disebutkan perintah kalau dikerjakan melahirkan kenikmatan, faqula Bismillahirrahmanirrahim. Min haragha dan haitsu syi'tuma. Kemudian diberikan larangan. Ini perintah, ada larangan. Dan inilah nanti yang akan kita bawa dalam kehidupan di muka bumi. Di bumi itu cuma dua, kalau enggak mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, selesai. If'al wala taf'al. Do it, leave it. Ya, cuma dua ini saja. Baik, kemudian diperkenalkan, ini tantangannya. Ada nanti iblis yang mulanya dari kalangan jin, ayat 34-nya berbicara tentang iblis. Ayat Quran surah ke-18 Al-Kahf, ayat ke-50, ya, menerangkan genealogis iblis itu dari jin yang bermaksiat, fasik, ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ya, ketika dia mulai fasik disebut dengan iblis. Ketika dia mulai menggoda, mewariskan kefasikannya disebut dengan syaitan. Karena itu diperkenalkan oleh Allah, ya, ini menjadi syaitan di ayat ke-36-nya. Fa'azallahumash syaitan. Setelah tuntas kemudian diberikan bekalnya, di training dulu, kan? Diberikan pelatihannya, diperkenalkan musuhnya. Ini yang harus dikerjakan, ini yang harus ditinggalkan, ini yang akan dibawa nanti dalam kehidupan di bumi. Setelah siap itu semua, teman-teman sekalian, barulah diturunkan Adam alaihissalam beserta Sayyidah Hawa alaihissalam, keduanya untuk memulai tugasnya di bumi. Baik, dan kisahnya dimulai di sini. Quran surah kedua, saya langsung ayat 38. Baik, saya melompat sedikit ke kisah antara bagaimana perjuangan Adam alaihissalam melawan iblis atau syaitan itu. Saya langsung lompat dulu saja untuk mempermudah dan mempercepat kita sampai pada kuota waktu kita. Baik, Quran surah kedua ayat 38. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf standar bagi teman-teman yang terhubung dan membuka mushaf, ya. Perhatikan baik-baik. Qulna bitu minha jami'a. Sekarang sudah saatnya, kata Allah, kami firmankan. Dan kalimatnya menggunakan ta'zimin nafsi. Nah, ya, itu selalu memiliki dua makna setidaknya dalam bahasa Arab. Nah, singkatan dari nahnu. Kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya seperti kita ketahui, memiliki dua makna utama. Satu, ta'zimun nafsi, menunjuk pada keagungan Allah Subhanahu wa taala, puncak keagungannya. Kedua, ta'zimus sya'ni, menunjuk pada dahsyatnya informasi yang akan disampaikan. Jadi saking dahsyatnya misi yang akan dibawa oleh Adam dan Hawa alaihi wassalam,
Sebagai khalifah di muka bumi, Allah sampai menggunakan keagungan zatnya. Ya, jadi ini misi agung. Kehidupan kita di bumi ini kehidupan yang agung. Kehidupan yang mulia. Nanti saking mulianya di Quran, ya surah ke-17 nanti, Al-Isra, di ayat ke-70, itu sampai disebut semua kita ini mulia. Walaqad karramna bani Adam. Ya, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ya, semua kami muliakan seluruh anak keturunan Adam. Baik itu yang kemudian hidup di daratan sampai yang beraktivitas di lautan, semuanya kami muliakan, saking mulianya. Dan dimuliakan lebih dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Baik, teruskan. Qul nahbitu minha jami'a. Mulai sekarang, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dimulai tugas kalian turun ke muka bumi. Di sini poinnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ini dahsyatnya. Ternyata Allah dengan sifat Rahman-Nya tidak membiarkan hambanya memulai misi tanpa membawa pedoman misinya. Tanpa membawa petunjuk untuk menjamin kebenaran risalahnya. Untuk menjamin terukurnya setiap misi yang ia bawa. Ternyata bersamaan dengan misi yang dibawa itu dan tugas dimulai dalam beraktivitas di muka bumi dengan misi tadi itu, Allah bersamaan dengan itu semua menurunkan satu pedoman kehidupan yang disebut dengan huda. Ini poinnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti saat kamu telah turun di bumi dan mulai akan mengawali misimu itu, maka kami akan sertakan dengan itu semua petunjuk kehidupan. Ingat, hudan kalau disebutkan, saya telah gali diksi ini, ya, dari bahasa Arab, termasuk penyebarannya di Al-Quran, derivasinya, ragamnya, ini Masya Allah, ini bukan hanya diartikan dengan petunjuk, tapi bisa berarti jalan menuju kemudahan, bisa diartikan jalan menuju kesuksesan, bisa diartikan solusi dari segala kesulitan, bisa diartikan jalan untuk membuat kita bahagia dalam ibadah. Secara singkat, kalau kita kumpulkan diksi hudan dalam Al-Quran, secara singkat, seluruh arahnya itu mengarah kepada pedoman kehidupan. Ya, pedoman hidup. Ini yang harus kamu kerjakan, ini yang harus kamu tinggalkan, ini yang harus kamu lakukan. Kamu akan mengalami ini tantangannya, ini solusinya. Itulah hudan. Dan sifat Rahman Allah menjadikan penugasan ini menjadi nyaman untuk dijalani dan terhindar dari segala kegelisahan dan kesedihan. Perhatikan ujung kalimat ayatnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya. Kalau nanti petunjuk pedoman hidup ini diikuti saat bertugas di bumi, ya, Adam, Hawa, sampaikan pada anak cucumu, setiap mereka ikuti. Ya, kalian ikuti semua petunjukku ini. Kalimatnya di ujungnya ada ya nisbah kepada Allah. Petunjukku. Jadi ini bukan Nabi Adam yang buat, bukan Sayyidah Hawa yang buat. Ya, Allah yang langsung tetapkan. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahu akbar. Maka aku jamin, kata Allah, fala khaufun 'alaihim la fala khauf. Ya, selama menjalani misi di bumi ini tidak akan pernah merasakan kekhawatiran, kegelisahan. La khauf, tidak gelisah. Gelisah itu lawannya tenang. Ya, berarti kalau tidak gelisah, tenang. Ya, wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yahzanun, sedih. Lawannya senang. Allahu akbar. Ya, lawan dari sedih, senang. Ini sangat menarik. Jadi ketika Allah menugaskan Adam alaihissalam, ya, kemudian beserta pasangannya Sayyidah Hawa alaihissalam untuk kemudian berkembang di muka bumi, melahirkan anak keturunan disebut dengan Bani Adam nanti, ya kan? Ternyata semua misi itu misi yang menyenangkan dan misi yang menenangkan. Jadi kalau dibawa ke rumah tangganya senang, tenang. Dibawa ke kantor, di kantor tenang, senang. Dibawa ke tingkat kehidupan sosial, senang, tenang. Jadi ternyata tugas di bumi ini tugas yang menyenangkan. Tugas yang menenangkan, menenangkan dan menyenangkan. Jadi kalau ada orang yang hidup di bumi selalu gelisah, ya, selalu merasa tidak senang, ini menunjukkan boleh jadi kehidupan ini tidak disertai dengan pembacaan pada pedoman hidupnya. Ini yang disebut dengan hudan. Nah, teman-teman sekalian, menariknya setiap berganti generasi, ya, karena Adam itu alaihissalam selain nabi, beliau juga manusia. Ya, nabi punya fitrah kenabian, manusia punya fitrah kemanusiaan.
Baik, karena setiap nabi itu manusia, maka manusia punya fitrah kemanusiaan. Di antara fitrahnya pasti mengalami kematian, wafat. Setiap yang berjiwa pasti wafat. Quran surah ke-3, Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua, bukan 1-2 orang. Seluruh umat bahkan ada kuotanya, ada batasnya. Ya, batas kematian disebut dengan ajal. Quran surah ke-7, Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahkan semua punya batas hidupnya. Ya, harus diisi. Ya, bagaimana Allah memberikan bimbingan, dia isi itu sampai menemukan ujung batas hidupnya, dan jika sudah tiba tak akan mampu dia mundurkan, tak akan mungkin bisa dimajukan. Ya, jadi mohon izin lompat sedikit ya, nggak usah memaksakan diri. Ada kita lihat ada yang orang bunuh diri, mencoba-coba, nggak usah coba-coba. Kalau sudah tiba waktunya meninggal juga. Kalau belum tiba nggak akan wafat. Ya. Nah ini poinnya. Karena Adam itu manusia, karena itu punya fitrah kemanusiaan, maka Adam pun wafat. Ya, setelah itu mewariskan anak keturunan. Quran surah keempat, ya, ayat yang pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Melahirkan keturunan, ada laki-laki, ada perempuan, sampai kemudian mereka berkomunal, ya, berkelompok-kelompok, bersuku-suku, kemudian bahkan menyebar lebih luas lagi, saling mengenal dan saling berinteraksi. Quran surah ke-49, Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian, ada laki-laki, ada perempuan. Ternyata manusia cuma 2 jenis, ya, laki-laki dan perempuan. Awas, hati-hati, ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian setelah itu kami jadikan kalian, ya, syu'uba, berkelompok-kelompok, membentuk satu komunitas dari keluarga ke masyarakat, RT, RW sampai negara, sampai benua dan sebagainya. Wa qabail, ada suku-sukunya, tujuannya lita'arafu, untuk saling membangun sinergi, membangun link, saling mengenal, dan dengan itu membawa misi kekhalifahan yang tadi disebutkan. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang meningkat nilai kebaikan yaitu takwanya. Poinnya, Adam wafat, manusia menjadi berkembang, dan setiap perkembangan ini pasti akan terpengaruhi oleh lingkungan di mana mereka beraktivitas. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya, fa abawahu yahwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua yang terlahir itu baik, cuma lingkungan nanti yang membentuk dia bisa merubah, bahkan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, saya ingin cepat, saking sayangnya Allah kepada kita semua, Allah tidak menginginkan seluruh manusia yang hidup di bumi mengalami kebuntuan dalam membawa misinya dan bahkan mengalami kegagalan. Yang Allah inginkan semua konsep tadi senang dan tenang. Maka di setiap pergantian generasi itu, maka Allah utuslah kemudian seorang rasul, ya, utusan, seorang nabi yang membawa kembali pedoman-pedoman yang dahsyatnya sesuai dengan era dan masa yang dialami. Nabi Adam selesai, muncul Nabi Nuh. Nabi Nuh kemudian membawa risalah. Nuh selesai, muncul nabi lainnya. Terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menariknya, teman-teman sekalian, seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa pedoman hidup bagi masyarakatnya, bagi umatnya, yang diarahkan sesuai dengan masanya, itu semua petunjuknya, pedomannya diberi nama dengan nama utama yang serupa, yaitu Hudan. Silakan Anda cek. Kita ambil yang paling dekat lah ke masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa, Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Musa misalnya, ini yang paling populer, yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, saya sebutkan dekat itu bukan dekat dalam konteks masa waktu, tapi dekat dalam konteks sering banyak disebutkan sehingga sering didekatkan. Ya, 3 nabi ini, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW, yang mewakili banyak kisah dalam Al-Quran. Nabi Musa, kitabnya Taurat. Ya, Taurat ketika disifati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsinya, maka tidak jauh dengan diksi ini, Hudan. Buka Al-Quran surah ke-17, Al-Isra, ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba. Dan telah kami berikan kepada Musa kitab. Itu Taurat. Ya kan? Apa fungsinya? Wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Dan kami jadikan Taurat itu isinya
adalah pedoman kehidupan bagi Bani Israel. Karena Nabi Musa diutus hanya satu kalangan saja, komunitas tertentu saja. Di kalangan Bani Israel, maka pedomannya dikhususkan untuk itu. Jadi nanti yang menariknya dalam satu era, itu bisa ada misalnya 2 rasul diutus. Ya, karena distriknya beda. Ya. Seperti kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut misalnya ya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut kan di Quran surah ke-51 itu ya, ketika kita masuk ke ayat ke-30 dan seterusnya itu Nabi Ibrahim dikunjungi para malaikat. Di ayat 24-nya hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernahkah engkau dengar kisah ketika Nabi Ibrahim dikunjungi para malaikat? Tujuannya sebetulnya bukan ke Nabi Ibrahim, tapi akan datang ke Nabi Lut ya alaihi salam untuk mengabulkan tuh permohonan dalam tanda petik umat yang menantang azab. Jadi ketika akan datang ke situ mengadab, mampir dulu ke tempat Nabi Ibrahim dengan hikmah tertentu. Jadi di satu masa bisa ada 2 nabi dan rasul yang bertugas di wilayah yang berbeda. Nabi Musa alaihi salam itu tugasnya untuk Bani Israel. Diberikan panduan disebut dengan Taurat dan disifati dengan Hudan. Pedoman kehidupan. Betapa inginnya Allah umat di zaman itu senang dalam menghadapi misi, menunaikan ibadahnya dan tenang dalam menjalankan itu semua. Berganti secara cepat Nabi Isa alaihi salam meneruskan risalah Nabi Musa setelah melewati fase-fase tertentu. Jaraknya sekitar 600 tahun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ke Nabi Musa sekitar 2000 tahun. Nabi Isa alaihi salam ketika meneruskan risalah Nabi Musa alaihi salam berarti tugasnya sama ya kepada Bani Israel. Jadi bukan kepada seluruh kalangan manusia, hanya untuk Bani Israel saja, terbatas. Wilayah sebagian di Palestina saja ya. Jadi kalau sampai ke Indonesia agak kejauhan ya, cuma di sana saja. Bani Israel diberikan kitab Injil, karena itu Taurat dan Injil sering disatukan ya. Quran surah ketiga misalnya, penyebutan pertama untuk Taurat dan Injil ya, di ayat yang ketiga, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Ketika Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai kitab pedoman kehidupan, itu pun disifati sama kalimatnya dengan Hudan. Buka Quran surah ke-5 Al-Maidah ya, di ayat ke-46 ya, silakan lihat di pertengahannya, wa atainahul injil fihi hudaw wa nur ya, lihat kalimatnya, wa atainahul injil, dan kami berikan kepada Isa alaihissalam Injil, fihi, di dalamnya, hudan, ini ada pedoman kehidupan. Jadi setiap era berganti, setiap masa berpindah, Allah selalu memberikan pedoman yang selalu aktual, faktual, dan dibutuhkan di masanya sesuai dengan kebutuhan makhluknya pada saat itu. Karena eranya berganti, kebutuhan bisa berubah, nuansa tidak sama, maka diberikan pedoman yang sesuai dengan masanya. Yang paling dahsyat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir. Perhatikan kalimatnya, Nabi Musa li Bani Israel.